Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang mulia guru kita tercinta Akifillah wal Mujahid Fisabili Bikrazat mata'anallah bitulil hayat. Segenap jamaah majelis, rekan-rekan sekalian yang insya Allah semuanya senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah dan taufik, terutama nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat iman dan Islam, apalah artinya nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu, keharusan bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sebab salah satu jaminan kalau kita mensyukuri nikmatnya, nikmat itu pasti akan selalu bertambah dan bertambah. Tetapi kalau kita mengkufuri nikmatnya, niscaya nikmat itu akan berubah menjadi sebuah azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Pada kesempatan ini saya merasa berbahagia dapat hadir dan
hadir bersama istri, bersama Ananda Rifki Mahbub. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi pengantar dan sebagai wasilah umur kita semakin barokah, rezeki kita semakin bertambah, sehingga kita dapat hidup insya Allah selalu di dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah banyak nasihat mau'izah yang disampaikan oleh beliau guru kita tercinta, di mana nasihat dan mau'izah yang disampaikan begitu membuat hati kita terenyuh. Bagaimana tentang ujian keimanan yang dirasakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitulah sejarah mencatat bahwa ujian yang paling berat dan dahsyat itu diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi dan rasul. Tsummal auliya, kemudian para wali-wali Allah. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Tsummal amsal fal amsal, kemudian ke bawah dan seterusnya. Isra Mi'raj itu menjadi salah satu bentuk ujian keimanan bagi kita sebagai umat baginda Rasulullah, sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah. Karena sejarah mencatat bahwa sejak mulai dari Nabi Adam hingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, tidak terlepas dari ujian keimanan yang diberikan oleh Allah. Dan apa maksud ujian tersebut? Pertama tentunya li'irtifa'id darajat, untuk mengangkat derajat. Karena itu setelah baginda Rasulullah mendapatkan ujian cobaan yang begitu hebat dan dahsyat, selama hidupnya tidak pernah dimanjakan dengan kesenangan, maka Allah angkat lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu secara bahasa artinya berjalan. Orang jalan itu maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju. Ada nggak orang jalan yang mundur? Ada nggak? Kalaupun ada, itu namanya undur-undur. Ingat nggak undur-undur? Masih ada nggak sih sekarang undur-undur? Iya tinggal ya. Itu obat itu undur-undur tuh, langsung tenggak cuman. Jadi Isra itu perjalanan horizontal. Apa maksudnya? Perjalanan melintasi bumi dari masjid ke masjid. Artinya menjadi motivasi buat kita bahwa kalau Isra itu artinya jalan, maka setelah Isra ini dan Mi'raj ini kita peringati, tentu semua kita harus punya kemajuan dalam hidup ini. Harus lebih maju. Jangan jalan di tempat, kalau maju-maju lah ya. Tetapi kita harus maju, karena orang jalan itu pasti maju. Begitupun Mi'raj, secara bahasa artinya naik. Maka baginda Rasul itu dimi'rajkan oleh Allah, artinya diangkat derajatnya.
Semua nabi pun pernah mi'raj, tetapi mi'raj sebagaimana yang dialami Rasul cuma Nabi kita Muhammad yang mengalami. Nabi Ibrahim pernah mi'raj ketika apa? Menentang seorang raja Namrud, dihancurkan berhala-berhalanya, kemudian murka itu raja Namrud, maka Nabi Ibrahim disiksa di tengah-tengah kobaran api yang menyala-nyala. Itu mi'rajnya Nabi Ibrahim, artinya diangkat derajat. Nah, mi'raj yang dialami baginda Rasulullah SAW ini adalah satu peristiwa yang memang begitu menakjubkan dan sangat luar biasa. Maka Allah mengawali dalam firman-Nya itu dengan kalimat tasbih subhana, ay bermakna tanzih. Ada dua hikmah yang bisa kita petik kenapa Allah mengawalinya dengan kalimat tasbih. Pertama, orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, mereka ucap subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, apa yang kita sucikan? Kalau subhana ay bermakna tanzih, zatnya Allah, sifatnya Allah, asma'nya Allah, af'alnya Allah. Tidak ada campur tangan dengan makhluk yang lain karena Allah adalah sang khalik. Berbeda dengan kita manusia, namanya makhluk, maka sifat kita berbeda dengan sifatnya Allah. Jadi Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa diawali dengan kalimat tasbih? Sebagai satu bantahan Allah terhadap orang-orang kafir yang mendustakan seorang Rasul. Mustahil Allah mendustakan seorang Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Karena tadi sudah dijelaskan, begitu Rasulullah bercerita setelah Isra dan Mi'raj ini dialami, maka sebagian ada yang beriman, ada juga yang sudah beriman malah jadi murtad imannya, malah jadi murtad dari Islam, tidak percaya. Di antaranya yang sangat luar biasa bertambah keimanannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga beliau mendapat gelar yaitu Siddiq. Jadi sebuah gelar itu memang dari zaman dulu sudah ada. Nabi Musa punya gelar Kalimullah, Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Jadi betapa Isra Mi'raj ini merupakan salah satu peristiwa yang luar biasa, di mana terjadinya pada malam 27 Rajab. Turun malaikat Jibril dan Mikail. Singkat cerita, baginda Rasulullah SAW diperintah oleh malaikat Jibril untuk bertelentang, mutfaji'an, telentang. Kalau telentang bahasa kita ya, kalau bahasa orang Sunda mutfaji'an, telentang. Kalau bahasa Sunda beda lagi, nangkara. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, mangga nangkara. Kalau Sunda, mangga nangkara. Diperintah bertelentang, Nabi langsung telentang, nggak pakai banyak-banyak. Mau apa ya Jibril? Begitu bertelentang, mulailah dibedah oleh malaikat Jibril. Beliau punya dada. Dari mana bedahnya? Min sughratin nahrihi ila asfali batnih, dari ujung leher sampai bawah perut dibedah. Setelah dibedah, kata malaikat Jibril, ya Mikail, tolong ambilkan 3 bejana dari emas yang berisi air zam-zam, bawa kemari. Dibawanya 3 bejana yang berisi air zam-zam. Kemudian diambil jantung hatinya baginda Rasul,
dicuci dengan air zam-zam sebanyak 3 kali, lalu diletakkan kembali seperti semula, diisilah dengan iman, ilmu, hikmah, dan semua segala sifat-sifat kebaikan. Setelah diisi dengan hal-hal yang tadi, dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril, rapat, nggak ada bekas bedahan. Dari sini lahirlah ilmu kedokteran yang namanya bedah atau operasi. Tapi beda bedahnya seorang dokter dengan bedahnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Setelah dibedah, dirapatkan, nggak ada bekas bedahannya. Maka lahirlah dalam teknologi kedokteran orang sakit jantung, lever, sakit ginjal, bedah. Tapi setelah dioperasi sama dokter, ada bekas bedahannya. Ada nggak? Ada. Artinya apa? Bahwa ilmu Allah begitu tinggi. Nah, kita selaku manusia, setinggi apapun ilmu kita, tidak ada artinya apa-apa dengan ilmu Allah Subhanahu. Jadi dari sini lahir juga pengobatan bedah alternatif. Seperti saya punya orang tua angkat, Abah Guru, Abah Arsa di Tangerang Sepatan. Beliau tuh kalau ngobatin pasien yang sakit kanker dibedah, yang sakit ginjal dibedah, sampai ada yang tumor otak pun dibedah. Tapi beliau bedahnya pakai kuku. Itu saya nyaksikan diri, orang kena kanker otak dibedah pakai kuku sampai kedengaran tuh bedahnya dibedah. Orang sakit jantung dibedah pakai kukunya doang. Diambil penyakitnya, disembur, ditiup, rapat lagi, nggak ada bekas bedahan. Ini ilmu Allah, ilmu Allah. Tapi tentu untuk meraih ilmu tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Tirakat dan puasanya luar biasa. Itu Abah Arsa di Sepatan. Jadi bedah operasi, tapi setelah dibedah, dirapetin, nggak ada bekas bedahannya. Dan banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Karena saya nyaksikan sendiri waktu almarhumah sakit kanker payudara, dibedah sama beliau. Dan semua orang, suaminya harus menyaksikan dan harus melihat. Padahal saya takut, tapi dipaksa, dibedah payudaranya, dibedah, diambil kankernya, dirapatkan kembali, rapat, tidak ada bekas bedahannya. Jadi begitulah ilmu Allah. Maka dari bedahnya malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi kita Muhammad melahirkan ilmu kedokteran bedah operasi. Nah, setelah bedah selesai, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, silakan Tuhan berwudu. Berwudulah bagi terus. Setelah berwudu, ya Muhammad, naik buruk. Mereka mana orang Jibril? Mau kemana kita Jibril? Isra, berangkat. Berangkatlah dengan sebuah kendaraan namanya buruk. Asal kata barkun. Makanya buruk itu punya kecepatan kayak kilat. Cepat kayak kilat. Akhirnya ada. Tak jangan lah. Tak begitu rekanat. Jadi laki-laki jangan cengeng kalau dengar bentakan ya kaget. Gimana nanti punya istri tukang ngomel. Bentak aja, jangan. Nah, berangkatlah itu naik kendaraan buruk. Ceritanya buruk itu begini. Setelah baginda Nabi dibedah oleh malaikat Jibril, setelah rapat kembali, sebentar malaikat Jibril pamit. Ya Muhammad, aku pamit sebentar. Mereka mana Jibril? CS. Mereka itu ke langit. Tek naon? Jemput buruk. Berangkat malaikat Jibril, naik ke dalam surga, masuk, dilihat ada ribuan, puluhan ribu buruk yarta'una biriyadil jannah, sedang bersenang-senang tuh di taman-taman surga. 70.000 buruk. Malaikat Jibril begitu lihat
buruk sekian banyak, itu buruk kembar semua, kagak ada yang sama, kagak ada yang sama. Sama semua, potongannya sama, bentuknya sama, kagak ada yang beda. Malaikat Jibril bingung mau ambil buruk yang mana. Dilihat, diperhatiin, semuanya sama. Begitu dipandang dari depan sampai belakang semua sama. Tahu-tahu ada satu, dilihat malaikat Jibril, itu buruk lagi di pojokan. Tahu pojokan, you know pojokan? Apa pojokan itu? Pojokan ya? Lagi pojokan. Sedang duduk menundukkan kepala, dilihat oleh malaikat Jibril. Ini beda. Yang lain tuh borok senang-senang, yang satu ini dilihat beda. Sedang duduk menundukkan kepala, dihampiri oleh malaikat Jibril. Borok, kenapa kau bersedih menundukkan kepala? Dicuekin malaikat Jibril. 2 kali ditanya, dicuekin. 3 kali ditanya, borok ndangak. Bahasa Koreanya ndangak. Jangan tahu kan, begini. Tadi kan untuk jangan. Begitu buruk mendangak, kaget malaikat Jibril. Buruk, kenapa kau menangis? Kenapa kau bersedih, berduka? Kenapa buruk? Jawab dong. Dijawab sama buruk. Jibril, tahukah engkau? Sejak aku mulai dicipta oleh Allah, engkau lihat ya Jibril, di jidatku ada nama yang mulia baginda Muhammad. Ini yang membuat aku menangis Jibril, nih orangnya nih. Ini yang membuat aku merana, tidak enak makan, tidak enak minum, nggak mau bersenang-senang seperti kawan-kawanku yang lain, mereka bersenang-senang. Aku berduka, bersedih, merana, nggak enak makan, nggak tidur, selalu terbayang, selalu teringat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma baru kenal namanya, tapi aku belum pernah lihat sosok wajahnya, kayak apa wajahnya. Karena itu aku bersedih, pengen banget ketemu orangnya Jibril, pengen banget, aku rindu Jibril, rindu. Segitunya bro. Oh itu yang membuat kau menangis, Rob? Bro. Ya kalau begitu udah mau nggak Rob, namanya Jibril. Oh itu yang buat kau sedih, bro. Mau ketemu orangnya? Mau. Dibawa itu sama malaikat Jibril turun. Begitu dibawa turun, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu buruk saking giranya, sampai buruk saking senangnya ketemu dan lihat bagaimana sosok wajah Rasulullah yang begitu indah, tampan, mempesona. Itu terobati rasa rindunya tuh buruk, saking senangnya jingkrak-jingkrakan tuh buruk. Bahasa Jepangnya jingkrak-jingkrakan, artinya berjoget-joget, berjoget, ibaratnya senang-senang tuh buruk, senang buat jingkrak-jingkrakan. Kata Jibril, ditepak pantatnya, Pak, buruk, bukan begitu caranya ketemu Nabi. Ditegur, ditepak pantatnya, kaget tuh buruk. Karena kayak orang gila tuh buruk, jingkrak-jingkrakan ketemu Nabi. Ditepak pantatnya, Pak, sadar tuh buruk, kaget, bukan begitu cara ketemu Nabi. Ini menjadi ibrah ketika kita asraqal, kita ucap ya Nabi salam alaika. Boleh kita pun mengekspresikan kesenangan wajah kita, seakan-akan burung tadi ketemu Nabi lupa daratan. Ya Nabi salam alaika. Itu burung jika-jikakan ditepak pantatnya sama malaikat Jibril. Maka jadi ibrah, kita pun boleh waktu asraqal ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Boleh kita? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang mau mulai? Buruk. Buruk. Berangkat naik buruk. Malaikat Jibril dampingin sebelah kanan, Mikail depan, konon Israfil, Mikail kiri, Israfil depan. Berangkat Isra. Baru saja perjalanan Isra dimulai, Nabi sudah dapat godaan. Itulah hikmahnya kenapa diisi dengan iman, diperkuat keimanannya.
disucikan hatinya. Karena yang akan ditunjuk ini bukan sosok manusia, Allah dat yang maha suci. Dan ketika akan berangkat menuju perjalanan kepada Allah, pasti ada godaan-godaan. Maka diisi dengan iman supaya semakin memperkuat keimanan Nabi, sehingga godaan datang, Nabi tidak tergoda. Benar ternyata. Isra baru dimulai, panggilan kanan datang, panggilan kiri datang, panggilan depan datang. Panggilan suara kanan, ya Muhammad, berhenti sebentar. Orangnya nggak ada, cuman suara. Nabi nggak penuhi panggilan kanan, panggilan kiri datang. Ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nggak penuhi panggilan kiri. Kanan selamat, kiri selamat, panggilan depan datang. Bukan cuma suara, wujudnya ada. Siapa yang panggil Nabi? Ternyata seorang perempuan. Kayak apa sosoknya? Udah tua banget, nenek-nenek. Nenek tua banget tuh nenek-nenek. Ya namanya nenek tua lah. Ya kan? Udah tua banget itu nenek-nenek. Ya nenek-nenek udah tua ya. Bener guys, nggak mau ngomong ini. Bener ya? Udah tua banget itu nenek-nenek. Ya namanya nenek udah tua ya. Tapi tuh nenek yang tua tadi kelihatan kece, cantik, nyentrik, menarik. Siapapun saja yang melihat pasti terpesona. Kenapa? Make segala macam perhiasan. Ibarat kata perempuan mau kondangan, bedak segala rupa dipakai, kuning, coklat, merah, putih, ada. Dari orang kebetok yang listrik. Ya kan perempuan mau dandan begitu ya. Nah itulah seninya dandan. Bedak nggak cuma satu warna. Itu enaknya. Coba kalau kata dandan nggak pakai bedak warna-warna, putih doang. Begitu laki pulang karena macet, nyampe rumah jam 10, kondangan dipaksain. Dandan tuh bini pakai bedak cuma satu warna, putih doangan 70 cm. Berangkat kondangan, lewat gang mana gelap, ada orang lewat, bisa itu mau mandi apa orang? Nah, tuh. Makanya seninya pakai bedak warna-warni tuh. Merah, coklat, putih, hijau, ada. Betul nggak? Iya. Cantik, menarik, centil banget tuh nenek-nenek. Tahu aja orang ganteng lewat. Nabi diudahin, Mas, mampir dong. Nabi nggak peduli. Nabi nggak penuhi godaannya. Lanjut perjalanan. Raja penasaran rupanya, nggak tahan, nanya juga sama Jibril. Apa kata Nabi? Oh bro, ya lah, bahasa kita. Ya Jibril, untuk tadi ada panggilan kanan, panggilan kiri, panggilan depan. Itu gambaran apa ya Jibril? Oh, panggilan kanan, panggilan Yahudi, ya Muhammad. Kalau kau penuhi, umatmu celaka. Celaka bagaimana bro? Umatmu bakal jadi umat Yahudi. Oh bukan oh. Kalau panggilan kiri, Nasrani. Iya. Kalau kau penuhi, umatmu bakal jadi Kristen semua. Oh begitu? Iya. Akhirnya nanya lagi, dari senyum ke Nabi, dari mesem, Jibril, itu tadi nenek-nenek tua banget, cantik lagi, pakai bedak segala macam perhiasan. Itu siapa? Cantik banget, godain aku lewat. Itu gambaran dunia, ya Muhammad, dunia. Kalau kau penuhi panggilan untuk perempuan tua tadi, yang merupakan gambaran dunia, umatmu bakal tergila-gila sama dunia. Kepada kita merenung, Nabi nggak penuhi panggilan kanan, nggak penuhi godaan kiri, nggak penuhi panggilan dunia. Umatnya udah ngikutin gaya hidup Yahudi, betul. Ya. Seperti sering saya katakan dalam ceramah-ceramah saya, bahwa sekarang ini kita berhadapan dengan sebuah gerakan besar yang diprakarsai oleh Yahudi, namanya gerakan kafirisasi. Dari dulu itu sampai wayang ini. Kalau dulu kita mengenal istilah Zionisme, sekarang berhadapan dengan ideologi kafirisasi. Lalu berhadapan dengan neo-Zionisme. Apa
Apa itu neozionisme? Sebuah ideologi yang ingin menciptakan tatanan dunia secara global dan ingin memisahkan kita umat Islam dari ajaran agama kita, memisahkan umat Islam dari Quran dan Sunnah, memisahkan umat Islam dari majelis taklimnya, memisahkan umat Islam dari pondok pesantren dan ulamanya, memisahkan umat Islam dari majelis-majelis zikirnya. Inilah merupakan salah satu misi Yahudi, di mana sudah Allah katakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum.